Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, kalau kita perhatikan pada video ini GBP USD sudah berada pada area demand zone, ya. Karena ini disebut demand zone karena dia itu sudah ditembus ya di daerah sini. Jadi pada tanggal 16 ditembus sama dia. Dan dia tuh sempat naik ke area 24.000 ini, kemudian dia turun kembali ke bawah. Nah, dia itu saat ini sedang menguji area breakout-nya dia nih di demand zone ini. Jadi memang area demand zone ini juga pernah saya katakan pada video sebelumnya ya. Ini adalah demand yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan GBP USD karena kalau dia pullback di area ini, kalau dia pullback di area sini, dia itu masih akan naik kembali ke 26.378 yang artinya karena si GBP USD ini tidak berkorelasi dengan DXY, maka kita juga harus perhatikan dari si DXY-nya ini juga. Kalau kita perhatikan dari DXY ini, kalau si GBP USD mau pullback dari area demand zone-nya, dari sini ya, di 21.659 sampai 22.300, artinya si DXY ini juga harus bisa turun ya, jadi nggak lanjut naik, dia juga harus bisa turun, break dari area ini, demand ini di 104.5, turun ke area ini 104.185 ya. Jadi kalau misalkan DXY break dari area ini, dia turun kembali ke bawah, nanti GBP USD juga akan naik ke atas kembali. Kalau si DXY ini sampai ke area ini kembali 104.1, artinya si GBP USD juga akan retest kembali ke area demand yang di sini nih, ke area demand yang di bawah, yang ini supply yang di atas ini di 22.750 dan 23.166. Nanti kalau di sini kita perhatikan lagi nih, dia bisa tembus apa enggak. Ya, karena yang paling penting itu sebenarnya bukan di daerah sini, tapi adalah di daerah supply yang di sini. Di 24.100 ya, 24.000 sampai 24.300. Ini adalah area supply yang cukup penting karena area supply ini juga mengandung area height yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan si BPUSD mau lanjut naik, dia minimal harus bisa break dari area height yang ini, baru dia bisa lanjut naik ke atas. Jadi kalau misalkan dia nggak break, dia itu bisa turun lagi, bahkan lebih dalam ya, bisa break juga dari sini, melakukan retest ke area 20.200 sampai 20.933 di sini. Karena ini nanti kalau misalkan dia nggak break sini jadi double top. Dia jadi double top dan itu akan turun lebih dalam. Dia tinggal tunggu konfirmasi break dari sini, nanti dia akan turun lebih dalam, mungkin masa ke sini, dan terendahnya itu ada di sini di 19.356. Ya artinya berarti DXY ini gak jadi turun ya, atau dia nggak break dari area ini dari area ini sih, 103.4 sampai 103.5. Karena kalau DXY sudah berada di area sini, artinya si GBP USD juga sudah berada kembali di area ini di 24.155 115. Ya, nanti kalau berarti DXY akan pullback lagi dari area ini. Kita juga perhatikan ini juga area penting untuk DXY. Jadi kalau DXY nggak pullback dari nggak nembus dari 103.4, berarti DXY akan naik melakukan retest kembali ke area trend line-nya. Ini ada, kalau kita perhatikan sini ada trend line. Ini fake breakout di sini. Ini ada trend line. Nah, dia akan kemungkinan besar melakukan retest kembali di area trend line di sini nih. Di harga kurang lebih itu di 104.4. Ya, GBP USD juga akan turun kembali ke bawah karena dia nggak break dari low yang ini, dan GBP USD juga tidak break dari high yang ini. Jadi kalau misalkan GBP USD mau break dari high yang saat ini, yang di sini nih, yang di 24.000, si DXY ini juga harus bisa break dari low di yang ini dengan target harga kurang lebih di sini di 103 pas ya, 103 pas sampai 103.2. Oke, jadi kalau untuk skenario sebenarnya untuk minggu depan ya, termasuk hari Senin ya, terutama untuk hari Senin, saya lebih cenderung untuk melakukan fokus buy karena DXY juga kalian tahu sudah berada di harga tahun 2002, dan GBP USD ini juga sudah berada di harga yang cukup rendah ya, di 22.000 sampai 19.000 itu cukup rendah untuk GBP USD itu sendiri.
Tapi untuk kedepannya, untuk future update-nya akan saya coba update di channel Telegram. Ini adalah pandangan pribadi saya yang saya sharingkan kepada kalian semua. Semoga video ini harapan saya bisa membantu kalian semua yang sedang membutuhkan referensi atau mapping mengenai GBP USD. Jika memang ada yang salah dari penjelasan saya atau misalkan kalian rasa Bang Johan nih, saya ada pandangan lain lagi gini mengenai GBP USD dan juga DXY, itu nggak apa-apa, silakan kalian tuangkan di kolom komentar, nanti bisa saling membantu juga yang nonton video ini dan juga yang membaca komen ini. Jadi bisa menambah referensi juga. Ya, nanti untuk lebih update-nya akan saya coba update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi bagi kalian yang belum follow, silakan follow channel Telegram saya. Yaitu channel Telegramnya gratis ya, tinggal kalian klik aja, linknya ada di deskripsi video ini. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.